Anda kembali bersama kami di Dialog Prime Time. Saya langsung ke Mas Boni, tanggapan Anda dari perbincangan Pak Prabowo dan Mas Sudrajat. Saya menangkap pembicaraan dari dua jenderal kita ini seolah-olah kasus Prabowo ini dibuka itu sebagai implikasi dari perang antar jenderal. Saya tidak mau masuk ke wilayah itu, meskipun bisa saja itu terjadi. Tapi yang saya mau katakan, kita harus mengapresiasi bahwa ada bukti-bukti sejarah seperti ini yang kemudian muncul ke permukaan. Ini kan akan mendorong bahwa memang Indonesia sedang mengarah kepada demokrasi yang makin kuat. Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak yang membuka surat ini. Karena ini salah satu beban kita semua yang memperjuangkan reformasi. Dan sampai sekarang reformasi belum berhasil. Beban kita adalah tidak bisa membuka dan mengadili apa yang terjadi di masa lalu. Pemilihan Presiden 2014, kenapa ini menjadi sangat mahal? Bukan karena ada Prabowo dan Jokowi, tetapi karena dua figur ini adalah simbol dari dua arus sejarah yang sangat kuat. Yang satu ada kehendak untuk kembali kepada romantisme masa lalu. Dan kita bisa melihat itu. Ada wacana Soeharto mau dipahlawankan dan sebagainya. Yang satu lagi adalah ada semangat untuk maju ke depan. Dia adalah simbol dari kebangkitan generasi reformasi. Dan sebuah kebangkitan dari kehendak publik itu sendiri. Dan saya kira kita harus melihat fakta hukum soal surat DKP ini, surat nomor 3 itu, saya kira harus kita lihat sebagai fakta sejarah. Sehingga kita buka, Pak Prabowo juga akan terbantu dengan sangat baik kalau surat ini dibuka. Sehingga nanti dia bisa menjelaskan posisinya di mana. Kalau kesalahannya adalah membentuk tim mawar, dan tim mawar ini kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, yaitu pelanggaran hak asasi manusia, ya Pak Prabowo bisa menjelaskan posisinya di mana. Sehingga nanti siapa yang harus memikul tanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan itu, gitu loh. Dan saya kira tidak ada dusta lah, dan tidak boleh ada dusta di antara para jenderal ini dan kita semua dan rakyat. Dan kalaupun memang kemudian itu terungkap dan publik sudah tahu begitu, apa kemudian yang bisa Pak Prabowo lakukan, Pak? Nah justru itu, dalam kapasitas beliau sebagai calon presiden, dengan visi misi dia ada poin soal penegakan hak asasi manusia, bagaimana seorang kandidat presiden Bapak Prabowo Subianto bisa menjelaskan itu, gitu loh. Dan itu yang kita tunggu, masyarakat menunggu, sehingga nanti orang bisa membuat keputusan kami memilih Jokowi atau Prabowo. Begitu orang tahu, oh ternyata Pak Prabowo harus bertanggung jawab atas sekelompok tim khusus yang melakukan penculikan dan sebagainya. Apakah kita harus memaafkan atau tidak, itu nanti urusan masyarakat, gitu loh. Menurut Anda sendiri, artinya Anda tidak melihat kemudian kebocoran surat keputusan DKP ini sebagai satu hal yang kemudian permainan politik. Ya, menekan Prabowo. Meskipun motivasinya itu, saya tidak mau masuk ke situ karena itu tidak akan mencerdaskan masyarakat. Yang paling penting bahwa oh ternyata ada dokumen yang mengangkat sejarah dan ini upaya untuk membuka kebenaran dan juga meluruskan mana yang salah sebenarnya. Sehingga nanti masyarakatnya makin cerdas dan dia akan buat keputusan, oke, kalau presiden saya orang yang pernah buat kesalahan yang cukup serius terhadap demokrasi di masa lalu, bagaimana dengan masa depan saya, anak saya, dan generasi bangsa ini ke depan, gitu loh. Sehingga ini menjadi pertimbangan yang penting. Sehingga saya bilang ini bukan penghakiman terhadap Pak Prabowo, tetapi ini upaya meluruskan sejarah, termasuk juga menempatkan Pak Prabowo pada posisi yang seharusnya. Tapi itu artinya secara otomatis kemudian juga menekan posisi Prabowo dalam atau menuju Pilpres 2014 nanti. Oh, itu kan konsekuensi yang kemudian otomatis berjalan. Tetapi saya kira yang paling penting bahwa ada informasi yang kita suguhkan kepada publik. Dan informasi ini positif untuk menjernihkan preferensi politik masyarakat dalam konteks Pilpres ini. Gitu. Oke, baik. Pak Sudrajat, tanggapan Anda? Saya kira apa yang disampaikan Budi tadi, bahwa Jokowi itu masa depan, untuk maju ke depan, Prabowo itu masa lalu, ada intensi Prabowo untuk memberi pahlawan kepada Pak Harto, itu nggak benar. Dan itu bukan haknya Pak Prabowo. Pemberian gelar pahlawan itu ada suatu komite sendiri, ada suatu panitia sendiri, dan itu tidak ada intensi sama sekali dari Pak Prabowo. Jadi semuanya berjalankan sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang jadi masalah sekarang, walaupun Anda mengatakan ini tidak bisa dikaitkan dengan masalah pemilu dan segala macam, tapi nyata-nyata ini muncul sengaja dimunculkan pada saat pemilihan presiden. Jadi Anda juga tidak bisa ini terus memisahkan itu semua dari masalah pemilihan umum. Jadi kita harus objektif semuanya bahwa kenapa ini terjadinya hari ini, kenapa sekarang pada waktu Pilpres gitu. Kalau memang Anda juga ingin berpartisipasi dan semuanya ingin diungkapkan masalah-masalah yang ada dalam latar belakang hukum dan segala macamnya,
itu nanti bisa dibicarakan di ranah hukum melalui Komnas dan segala macamnya. Saya kira itu yang harus kita lihat, sehingga saat ini kita berada di televisi ini adalah dalam rangka kita ikut memeriahkan, ikut mendalami masalah-masalah pemilihan umum. Jadi tidak bisa lepas dari masalah itu. Kalau masalah penegakan hukum dan lain-lainnya, silakan. Yang saya sesalkan, kenapa ini tidak dikerjakan? Ada upaya kan kemudian dari tim pemenangan Prabowo Hatta kemudian untuk artinya menjaga posisi Prabowo Hatta yang saat ini dengan adanya isu bocornya surat keputusan DKP ini yang bisa menekan elektabilitas Prabowo Hatta sendiri, Pak Sudrajat? Masalah menekan elektabilitas dan tidak, itu hanya masyarakat yang bisa menilai. Diskusi kita malam hari ini, banyak yang lihat, argumentasi kita didengar oleh mereka semua. Semuanya akhirnya rakyat sendiri yang menentukan. Kita tunggu saja nanti 9 Juli yang akan datang. Tetapi pada saat ada isu-isu yang berkembang, setiap orang harus bisa memberikan klarifikasi. Saya kira itu inti dari permasalahan. Baik. Intinya adalah jangan sampai kita mempunyai agenda-agenda tertentu untuk golongannya sendiri, untuk dirinya sendiri, ataupun untuk salah satu daripada calon presiden ini. Saya kira itu masalah. Pak Sudrajat, saya pikirnya gini loh, bukankah lebih baik ketika kemudian kita buka semua ini, daripada ini menjadi gosip? Bahwa saya setuju, tapi saya setuju. Cuman yang sesalkan, kenapa Anda pun tidak ikut upaya misalnya yang membocorkan ini pada masa-masa yang lalu gitu, pada saat sekarang baru, sehingga rakyat yang sekarang sudah exciting, sudah semangat untuk pemilu, dia merasa digalaukan dengan isu-isu yang wah ini black campaign. Tapi kan seperti yang Mas Boni Argens katakan, ini kemudian bisa menjadi jalan bagi Prabowo untuk menjelaskan. Ingat, kalau Anda membaca tulisannya Kiki Sanakri hari ini, sebaiknya kita ini melihat pada visi dan misi daripada urusan-urusan yang pribadi-pribadi. Karena kalau enggak, banyak juga kelemahan-kelemahan, misalnya ada yang di Jokowi dan Yusuf Kala. Akhirnya kita bertempur mencari hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibicarakan. Justru itu Pak Sudrajat, kecemasan saya sebagai seorang pengamat, sebagai akademisi adalah terjadi upaya relativisme terhadap fakta kesalahan ataupun kebenaran yang terjadi di masa lalu. Nah, artinya bahwa kalau titik... Saya sepakat bahwa ada unsur politis dari pembongkaran fakta seperti ini. Tetapi saya mau mengatakan penekanan saya bukan pada ekspansi politiknya, tetapi pada poin fakta sejarahnya. Karena ini kemudian akan menjadi pencerahan kepada masyarakat. Sehingga nanti masyarakat makin diperkaya untuk mempertimbangkan akan memilih Prabowo atau Jokowi. Dan ini baik, tahan dulu. Pak Sudrajat dan juga Mas Boni dan Pak Farul, kita masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.